sisa-sisa laskar Jepang. Jangan biarkan mereka menguasai tanah kita. Sultan Hadiwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. Serang! Mengapa ini dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci persaudaraan. Ketika darah saling membau, saling menghancur. Kau ganti cinta, kau kobarkan api di bukit menoreh. Api di bukit menoreh. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh A. Mustaq Jafar. Teknik dan montase Tri Hastomo dan Ending Cikeas. Pengarah suara Indra Mahendra. Sutradara Bahar Mario. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Awang Hermawan sebagai Widura, Tuti Hartati sebagai Skarmira, Yudi sebagai Sidanti, Bramanto sebagai Tohpati, Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Oscar sebagai Hudaya, Romli sebagai Citra Gati, Clara sebagai Mbok Ratri, Fitra sebagai Warastra, Wulan Ansar sebagai Pandanwangi, dibantu oleh Riri dan Lala, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Gurumu telah mengkhianati pamanku dengan memihak Pajang. Dan sekarang pun dia menempatkan muridnya di pihak Pajang. Jangan salahkan guruku karena memihak Pajang. Karena dia menganggap tidak ada untungnya memihak Jepang.
Dia tahu Jipang akan hancur. Gurumu itu seperti ilalang. Kemana angin bertiup, ke situlah arahnya. Dia tidak punya pendirian. Dia manusia yang suka mencari muka. Cukup! Jangan menghina guruku. Aku bukan menghina gurumu. Tapi ini adalah kenyataan. Nah, sekarang senjata itu ada di tanganmu. Aku mau lihat, apakah kau juga menggunakannya? Jangan-jangan itu hanya hiasan di pinggangmu saja. Keparat kau, Tohpati. Aku ingin tahu, apakah Tohpati yang berjuluk macan kepatihan memiliki ilmu sesuai dengan julukannya? Kau akan tahu sendiri, anak muda. Tohpati bergerak cepat menyerang Sidanti. Begitu juga dengan Sidanti. Mereka bertarung mati-matian, masing-masing menggunakan senjata andalannya yang biasa mereka pegang. Sementara itu, di Kademangan Sangkal Putung, Sekar Mirah dan teman-teman wanitanya sibuk di dapur umum. Agar suasana tidak tegang, teman-teman Sekar Mirah menggodanya. Kok sekarang ini Mirah jadi berubah menjadi pendiam ya? Dan bahkan sering terlihat melamun. Pasti ada yang dia pikirkan. Tapi apakah mungkin dia memikirkan prajurit yang sedang sibuk bertempur? Sepertinya dia tidak memikirkan prajurit yang sedang bertempur. Hei Mirah, siapakah yang akan kau pilih nantinya? Sidanti yang jago mengayunkan senjata atau siapa, ayo? Atau dengan pemuda yang sekarang sedang berbaring di balik lambu? Rupanya mereka tahu apa yang sedang berkecamuk dalam benakku. Aku memang tertarik dengan pemuda itu. Dia tampan, gagah. Tuh kan, melamun lagi. Benar kan kamu tertarik dengan pemuda itu? Aku tidak tahu. Hah, masa kau tidak tahu? Aku lihat semalam kau selalu melirik ke arah pemuda itu. Memangnya aku tidak boleh melirik ke pemuda itu? Kalau cuma melirik, kan bukan jaminan aku tertarik padanya. Tapi lirikan itu beda. Aku lihat bagaimana kau beradu pandang dengan pemuda itu. Kalian sok tahu. Mirah, kalau aku menjadi dirimu, lebih baik aku memilih Sidanti saja. Dia pemberani, dan kalau kita berada di sampingnya, kita akan aman. Tapi kalau dengan Agung Sedayu, kita harus mengangkat pedang sendiri, sementara dia enak-enakan tidur. Betul, buktinya kau lihat sendiri sekarang. Semua laki-laki sibuk berperang, sementara dia malah asik di kamarnya. Iya juga ya. Tapi apa mungkin dia seperti itu? Betul kan ucapanku? Kalian salah menilai. Dia bukan tidak mau ikut bertempur. Dia masih terlalu lelah. Bayangkan saja, dia berpacu dengan berkuda semalaman tanpa istirahat. Dia lakukan itu karena mengkhawatirkan Kademangan Sangkal Putung. Kalau tidak karena dia, mungkin pagi ini kita semua sudah dibantai oleh Laskar Jipang. Wah, rupanya sudah setengah mati kau membelanya. Itu artinya kau lebih suka padanya ya? Mereka langsung menuduhku. Kenapa diam? Kalau diam, berarti jawabannya iya kan? Bukannya begitu teman-teman. Tapi jelas begitu. Semalam aku melihat reaksi Sidanti. Dia kelihatan cemburu setengah mati ketika melihat kau dan Sedayu saling beradu pandang. Pasti sekarang pikiranmu sudah berubah. Mungkin kau berharap Sidanti tidak kembali dari medan perang agar kau bisa bersanding dengan Sedayu, ya kan? Benarkah itu? Benarkah aku mengharapkan Kakang Sidanti tidak kembali lagi dari medan perang? Benarkah aku jatuh cinta dengan Sedayu? Tanda bahaya dibunyikan. Sepertinya peperangan sudah mulai berlangsung. Iya. Ketika mendengar suara kentongan dipukul bertalu dan bersahut-sahutan, mereka yang berada di dapur umum, wajahnya berubah tegang dan cemas. Mereka sudah menduga peperangan sudah mulai berlangsung. Sementara di kamarnya, Agung Sedayu pun gelisah dalam tidurnya.
suara kentongan itu terus bersahutan. Susah payah ia berusaha memejamkan mata, mencari posisi tidur yang enak, tetap saja tak bisa lelap. Akhirnya Agung Sedayu bangkit dan duduk sambil merutuki diri sendiri. Bodoh. Di sini pun mana aku bisa beristirahat. Semua orang sedang mengayunkan senjata, tapi aku malah enak-enakan di kamar. Aku bayangkan sekarang pasti Paman Widura sedang mengayunkan senjatanya. Dan Kakang Untara, entahlah, di mana dia sekarang? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sendiri tidak mengerti apa yang terjadi dengan diriku sebenarnya. Begitu bingung dan gelisahnya Agung Sedayu, akhirnya dia bangkit dan berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya sambil menggigit bibirnya. Sementara di tempat terbuka, di luar sangkal putung, Sidanti masih berhadapan dengan Tohpati. Tohpati melayani serangan Sidanti dengan tenang dan berwibawa layaknya seorang pemimpin perang. Tapi lain halnya dengan Sidanti, ia terlalu bernafsu dan sombong. Anak muda ini kelihatan bernafsu sekali ingin mengalahkan aku. Serangannya begitu gencar. Ternyata begitu saja kemampuan yang kau miliki, Tohpati. Tidak sebanding dengan julukan yang kau sandang. Kau tidak lebih hebat dariku. Jangan terlalu sombong, anak muda. Terimalah ini. Anak muda ini terlalu jumawa. Kalau aku lihat serangan yang dilontarkannya, belum ada serangan-serangan yang mematikan. Dan dorongan tenaga dalamnya pun masih belum terlalu kuat. Itu membuktikan kalau ilmu kedikjayaan yang dimilikinya belum terlalu tinggi. Sekarang aku tidak boleh main-main lagi. Akan aku perlihatkan bagaimana hebatnya Tohpati yang berjuluk Macan Kepatihan. Mana? Tunjukkan kehebatanmu, Tohpati. Kau akan menyesal mati di ujung senjataku. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan. Nah, sekarang kau tahan seranganku. Cepat sekali serangannya. Aku sulit untuk mengimbangi. Sebaiknya aku bertahan dengan mundur beberapa langkah. Anak muda ini kelihatan panik. Dia baru tahu jurus-jurus ampuh yang aku miliki. Ternyata memang dia bukan omong kosong. Pantaslah kalau dia dijuluki Macan Kepatihan. Kalau begini terus, aku bisa mati konyol. Hei, anak muda. Kenapa mundur terus? Ayo, maju. Hadapi jurus-jurus senjataku. Dadaku kena senjata Tohpati. Sidanti tersentak ketika senjata tombak milik Tohpati merobek dadanya. Darah segar pun muncrat. Bersamaan dengan itu, di rumah Ki Argapati di Menoreh, Pandan Wangi yang tengah berlatih tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang memukul di bagian ulu hatinya. Aduh, siapa yang memukul ulu hatiku? Aduh. Kenapa, Wangi? Apa yang terjadi denganmu? Wah, kenapa ini, Ger? Latihan saja kok sampai begini. Kalau latihan dengan perempuan jangan terlalu kasar begitu. Masa mukulnya saja beneran? Kamu kan wong lanang, Rasta. Apa ndak malu? Tapi Mbok, saya tidak melakukan apa-apa. Saya sendiri malah heran. Dan sejak tadi saya cuma berdiri di sana.
Saya cuma memperhatikan saja, Mbok. Tapi kenapa jadi begini? Sumpah, Mbok. Aku malah belum menyentuhnya kok. Terus kamu mau menyalahkan Simbok gitu? Cak Ayu, ayo bangun, ayo. Apa yang sakit, Nduk? Sini, Mbok pijiti ya. Wangi, kamu kenapa? Apa yang kamu rasakan? Hah? Aku tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu lelah. Aneh. Aku sendiri tidak tahu. Seperti ada yang menyerang ulu hatiku dan sakitnya luar biasa. Aku punya firasat. Jangan-jangan Kakang Sidanti. Mbok Ratri membantu Pandan Wangi dan memapahnya masuk ke dalam rumah. Sementara Warastra tertegun di tangga, bengong, bingung, memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Sesungguhnya sakit di ulu hati Pandan Wangi bertepatan dengan senjata Tohpati yang merobek dada Sidanti. Itu sebagai tanda kontak batin antara Sidanti dan Pandan Wangi. Kita kembali lagi ke pertempuran antara Sidanti dan Tohpati. Widura cemas ketika melihat Sidanti terluka. Aku melihat Sidanti terluka. Dia harus segera dibantu. Gati! Budaya! Bantu Sidanti! Woi Kakang! Sakti, kita harus membantu Sidanti. Iya, Sidanti sudah terluka. Tidak mungkin dia sanggup mengimbangi serangan Tohpati. Dia sudah mulai kehabisan darah. Aku sudah bilang, macan kepatihan itu bukan tandingannya. Dia masih ngotot juga untuk melawannya. Ayo, kita hadapi Tohpati. Tohpati, sekarang kamilah lawanmu. Ayo, majulah kalian semua. Aku tidak gentar menghadapi kalian. Lihat. Siap, senjataku membentur senjata Tohpati. Tenaganya kuat sekali. Tanganku sampai terdorong ke belakang. Untung aku tidak lengah. Kalau aku lengah, bisa-bisa kepalaku copot. Udaya memegangi tangannya yang kesemutan akibat benturan senjata dengan Tohpati. Sidanti yang mendapat bantuan dari Hudaya dan Citragati, sepertinya dia tidak suka. Sidanti menekap lukanya. Darah keluar dari dadanya yang sobek akibat senjata tombak milik Tohpati. Sementara Tohpati mulai berhati-hati untuk menghadapi para pengeroyoknya. Nah, berhasilkah Sidanti, Hudaya, dan Citragati mengeroyok Tohpati? Apakah Widura juga akan turun tangan menghadapi Tohpati?
Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.